sini saya akan mempresentasikan tentang 1 OOP, 2 pancake, 3 pengkapsulan, 4 bentuk banyak, 5 abstraksi, 7 interface, 8 overriding, 9 uploading, 10 static variable, 11 static method, dan terakhir interface. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pancake. Pancake adalah tentang pembungkusan atau pengelompokan sesuatu. Contohnya yaitu misalnya penjualan buah-buahan. Di situ ada buah mangga, misalnya ya, ada buah mangga, ada buah jeruk, dan ada buah anggur. Kita buat tempatnya agar mempermudah untuk mencari buah-buah tersebut. Itu yang dinamakan dengan pancake. Selanjutnya yaitu OOP Basic. OOP Basic itu adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi objek. Tujuannya diciptakan OOP adalah untuk mempermudah penggabungan pemrograman dengan cara mengikuti model yang telah di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya inner class. Inner class adalah yang terdapat di dalam kelas. Cara membuat inner class sama seperti membuat kelas biasa. Contohnya misalnya lemari pakaian. Di dalam lemari tersebut terdapat bagian-bagiannya, yaitu bagian laci, bagian untuk celana, baju, yaitu yang disebut atau yang kita kenal dengan inner class. Kelas dalam kelas. Yang selanjutnya pengkapsulan. Pengkapsulan adalah metode untuk menggabungkan data dengan fungsi. Dalam konsep ini erat kaitannya dengan dunia informasi ID. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang warisan. Warisan ini adalah suatu kelas, bisa digolongkan menjadi kelas baru yang masih mewarisi sifat orang tuanya. Contohnya, anaknya mewarisi sifat orang tuanya, atau orang tuanya yang memberikan sifat-sifat orang tuanya kepada anaknya. Ya, mungkin seperti itulah ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk banyak atau polimorfis. Polimorfis dapat berarti banyak bentuk. Maksudnya yaitu kita dapat mengimpah override suatu metode yang berasal dari parent class, superclass, di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. Selanjutnya abstraksi. Abstraksi adalah proses pengabstraksian atau menyembunyikan kerumitan dari suatu proses. Contohnya adalah kita sebagai programmer tidak perlu mengetahui bagaimana cara membuat button atau panel dan lain-lain yang lainnya. Yang kita perlu ketahui adalah bagaimana cara menggunakan objek tombol tersebut yang sudah ada, baik data atau properti maupun metodenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overloading. Overloading adalah suatu cara untuk memberikan nama yang sama kepada dua metode yang berbeda. Meski dua metode tersebut berada dalam kelas yang sama, hal ini dapat dilakukan dengan cara membedakan tipe parameternya, jumlah parameter dan susunan parameter. Tujuan operating ini adalah untuk memudahkan penggunaan metode dengan fungsi yang hampir sama. Penggunaannya sama seperti yang tadi ya, penggunaannya untuk memudahkan semua. Kesimpulan untuk overloading, kita boleh mendeklarasikan nama metode yang sama di dalam sebuah kelas, tapi harus diperhatikan juga meskipun nama metode boleh sama, tapi dasar parameter yang dilewatkan harus berbeda.
Operating adalah fungsi yang dibuat pada kelas anak, di mana sebenarnya sudah diturunkan dari kelas induknya. Sehingga fungsi tersebut pada anaknya mengoperate atau menimpa fungsi dari induknya. Operating digunakan oleh subclass yang berusaha memodifikasi tingkah manipulasi dari subclass. Tujuannya adalah supaya subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode penyebaran kelas di subclass. Kesimpulannya adalah operate method merupakan metode yang sama persis dengan metode yang sudah ada. Biasanya perbedaannya adalah pada implementasi atau pemrograman beli. Operating tidak bisa dilakukan dalam kelas itu sendiri. Operating kerap kaitannya dengan interface, inheritance atau pewarisan. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang static variable. Ya, static variable. Static variable ini adalah yang dideklarasikan dengan menggunakan keyword. Static class variable dideklarasikan di dalam kelas, tetapi di luar metode atau belum statement. Dan selanjutnya static method. Static method adalah yang dapat dipakai tanpa harus menginisialisasi suatu kelas. Jadi metode ini adalah dengan menggunakan kata static. Di depan kata void, metode ini adalah dipanggil dengan membuat objek tanpa instance class. Kesimpulannya untuk static method yang static method ini adalah bila di suatu kelas terdapat static variable dan static method, maka apabila ada kelas lain yang ingin menggunakan dapat langsung memanggil variabel atau metode tersebut dengan format nama kelas, nama static variabel atau metode. Jadi kita tidak perlu lagi membuat suatu objek dari kelas tersebut. Ya, sekian, inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.